Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu thumma amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Fa'allimna rabbana ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan wa tuqan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jemaah subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita mengkaji kitab Al-Aqidah Al-Muyassarah min Al-Kitab Al-Aziz was Sunnatil Mutahharah. Akidah praktis yang terambil, yang tersari dari kitab dan sunnah yang ditulis oleh Dr. Ahmad bin Abdurrahman Al-Qadhi. Dan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sampai pada penghujung dari iman kepada Al-Qadar, iman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala, untung baik dan untung rugi. Dan telah kita sebutkan bahwasanya beriman kepada takdir itu ada 4 hal yang mesti diketahui. Yang pertama adalah al-ilmu, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu. Kemudian al-kitabah, bahwa ilmu Allah subhanahu wa ta'ala itu tertulis dalam Lauhil Mahfuz. Dan yang ketiga adalah al-khalqu, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu, bahwa selain Allah subhanahu wa ta'ala itu makhluk. Dan yang keempat al-masyiatu, bahwa segala sesuatu tidak terjadi kecuali atas izin dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita ketahui juga bahwasanya di sana tidak ada talazum, ya. Tidak ada korelasi antara apa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan dan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sukai, ya. Terkadang Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan sesuatu dan itu tidak Allah sukai. Misalkan Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan agar Abu Jahal, Abu Lahab itu beriman, tapi dalam ilmu Allah subhanahu wa ta'ala tidak terjadi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai hal itu terjadi. Itu kesimpulan dari beriman kepada Al-Qadar. Lalu kita setelah selesai dari rukun iman ini, Syekh kemudian mengumpulkan untuk kita beberapa masalah-masalah perdebatan dalam akidah Islamiyah. Yang ini muncul, ya, setelah atau di penghujung dari kehidupan Imam Ahmad, ya, setelah wafatnya Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Asy-Syafi'i. Dan di masa Imam Ahmad muncullah fitnah khalqul Quran, bahwa Al-Quran itu makhluk, ya. Fitnah ini dilancarkan oleh sekte Mu'tazilah, ya, Wasil bin Atha. Lalu kemudian di backup oleh khalifah pada saat itu, mulai dari khalifah Al-Wathiq Billah, kemudian Al-Muntasir, dan sampai kepada Al-Mutawakkil. Mohon maaf, dari Khalifah Al-Ma'mun. Kemudian Al-Ma'mun ini sejak tahun 2218 Hijriah. Kemudian kepada Khalifah
muntasir billah, kemudian al-wathiq billah, dan nanti ketika khalifah al-mutawakkil 'ala Allah, barulah fitnah ini dipadamkan dan Imam Ahmad dibebaskan. Dan fitnah ini selama atau berlanjut selama 15 tahun, dari tahun 218 sampai 233. Nah, fitnah ini bermula dari anggapan bahwasanya tidak boleh ada kesetaraan, tidak boleh ada keikutsertaan Allah Subhanahu wa ta'ala pada makhluknya. Nah, sehingga mereka mendahulukan akal bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu qadim, azali, dan semua yang datang setelahnya itu makhluk. Nah, salah satu di antara yang datang setelah zaman qadim itu adalah Al-Quran, sehingga Al-Quran ini suatu hal yang datang belakangan, sehingga Al-Quran patut dikatakan sebagai makhluk. Nah, kalau itu siapa yang menentang pendapat ini, maka dia akan dicopot dari jabatannya, dipenjara, atau bahkan sampai dicambuk. Dan dikala itu ada yang mempertahankan akidah bahwa Al-Quran itu bukanlah makhluk, dan mereka antara para ulama sampai harus mendekam di penjara dan juga wafat di sana. Salah satu di antara mereka adalah muridnya Imam Asy-Syafi'i yang bernama Al-Buwaiti, di mana beliau sampai wafat di dalam penjara. Adapun murid beliau yang lain, Imam Ahmad, ya, bersikukuh dengan pendapat bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah, dan beliau dipenjara, dicambuk berkali-kali, sampai kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bebaskan umat ini dari cengkeraman fitnah khalqul Quran ini di tahun 233 di masa kekhalifahan al-mutawakkil 'ala Allah. Lalu kemudian ini yang menjadi akidah ahlu sunnah wal jamaah, bahwa Al-Quran itu bukanlah makhluk. Al-Quran itu adalah kalam Allah, dikarenakan di antara sifat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-mutakallim. Sifat Allah al-mutakallim, dan Al-Quran merupakan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sifat itu disandarkan kepada mausufnya. Sifat itu disandarkan kepada mausufnya, ya, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Khaliq, Allah pencipta, sehingga sifatnya yaitu Al-Quran juga bukanlah makhluk, berbeda dengan kita manusia atau makhluknya. Sifat-sifat yang bersandar kepada makhluk itu disebutkan sebagai makhluk juga. Baik, Syekh menyebutkan Al-Qur'anu kalamullahi. Al-Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, dalilnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Surat At-Taubah ayat ke-6. Wa in ahadun, jika salah seorang, minal musyrikina, dari kaum musyrikin, istajara, meminta suaka kepadamu, fa'ajirhu, ini dalam kondisi perang, fa'ajirhu, berilah dia suaka, hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia mendengar kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Islam, para tawanan-tawanan itu jika ditawan, maka di antara hal yang wajib mereka dengar adalah Al-Quran.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa huwa yu'ridu nafsahu 'ala al-qaba'il fil musim. Dan Nabi ini sallallahu alaihi wasallam pada periode Mekah, dakwah Mekah itu di antara kebiasaan beliau mengambil kesempatan pada musim-musim haji, di mana pada musim haji itu berkumpul semua kabail Arab, kabilah-kabilah Arab itu. Nah, pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan risalah kenabiannya. Tapi dimanapun beliau datang, beliau menjumpai para kabilah-kabilah itu tetap dihalangi oleh kaum Quraisy. Nah, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru dengan suara lantang beliau di musim haji itu, ala rajulun yahmiluni ila qaumi, adakah salah seorang lelaki di antara kalian yang akan membawaku menuju atau bertemu dengan kaumnya, liuballigha kalam rabbi, agar aku menyampaikan kalam Allah subhanahu wa ta'ala, kalam Tuhanku. Fa inna Quraisyan, karena sungguhnya bangsa Quraisy, qad mana'uni, telah menghalangiku, melarangku, mencegahku, an uballigha kalam rabbi azza wa jalla, untuk menyampaikan kalam Tuhanku azza wa jalla. Ini diriwayatkan oleh khamsah. Nah, khamsah itu kutubut tis'ah, kutubul khamsah, yaitu ashabus sunan, ya, Sunan An-Nasa'i, Sunan Abi Dawud, dan Sunan At-Tirmidzi, kemudian ditambah Sunan Ibnu Majah dan Musnad Imam Ahmad. Jadi hadis ini bisa didapati pada kelima kitab itu. Al-Qur'anu kalamullah ta'ala haqiqatan. Saya melanjutkan bahwasanya Al-Quran itu adalah kalam Allah secara hakikat. Hakikatnya adalah kalam Allah. Hurufuhu wa ma'anihi, huruf-hurufnya dan makna-maknanya, la yushbihu kalam al-makhluqin, adalah kalam Allah yang tidak menyerupai kalam manusia atau kalam makhluknya. Munazzalun ghairu makhluk, kalam Allah Al-Quran ini diturunkan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia bukanlah satu perkara yang diciptakan, bukanlah makhluk. Takallama Allahu bihi ibtida'an, Allah subhanahu wa ta'ala berbicara, Allah subhanahu wa ta'ala mengucapkan Al-Quran ini ibtidaan, permulaannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa awhahu ila ruhil amin, kemudian Allah wahyukan kepada ruhil amin Jibril alaihi salam, fanazala bihi ala qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, lalu Jibril turun membawanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mufarraqan, secara berangsur-angsur. Faqara'ahu 'alan nas, maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an itu kepada manusia. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 106, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila, dan Quran itu yang kami turunkan secara berangsur-angsur kepadamu, litaqra'ahu 'alan nas, agar engkau membacanya kepada manusia, 'ala muktin, pada zaman waktu tertentu, wa nazzalnahu tanzila, dan telah kami turunkan Al-Quran itu secara tanzil, yaitu berangsur-angsur. Wa idza talan nas, sehingga Al-Quran ini jika dibaca oleh manusia, al-katabu fil masahib, atau mereka tulis pada mushaf, dicetak pada mushaf, au hafidhuhu fis sudur,
atau mereka hafal di hati-hati mereka, lam yakhruj bidzalika an yakuna kalamullahi haqiqatan. Hal itu tidak mengeluarkan dia dari hakikatnya, esensinya sebagai kalam Allah menjadi kalam manusia. Kita membaca Al-Quran, kita makhluk, tapi yang kita baca itu bukan makhluk. Dari huruf-hurufnya, lafaz-lafaznya, makna-maknanya itu bukanlah makhluk, tapi itu adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Agak pelik ini, diperhatikan insyaallah. Kemudian fa'innal kalama innama yunsabu haqiqatan ila man qalahu mubtadi'an. Karena perkataan itu disandarkan kepada siapa yang mengucapkannya secara permulaan. Al-Quran ini bermula dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita ketika membacanya tidak disandarkan kepada kita, tapi disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengatakan qala Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, berfirman. Jadi kita mengutip, membaca, bukan dari kita, tapi itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La ila man qalahu muballighan muaddiyan. Bukan orang yang membacanya untuk menyampaikannya atau mentilawahnya kepada orang lain, mendengarkannya kepada orang lain. Tilawatu ghairul matlu. Tilawah, bacaan kita itu hukumnya berbeda dengan apa yang kita baca. Bacaan kita makhluk. Apa yang kita baca bukanlah makhluk, tapi kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti saya akan jelaskan lebih lagi. Wal kitabatu ghairul maktub. Dan kitabah, fi'il menulis, itu tidak sama seperti apa yang ditulis atau apa yang tertulis. Wal hifdzu ghairul mahfuz. Dan apa yang dihafal atau perbuatan menghafal itu tidak sama seperti apa yang dihafal. Wa hakadha sa'irut tasarrufat. Begitu juga dengan segala perbuatan kita. Kal fi'lu fi'lul qari. Sehingga perbuatan kita membaca, menulis, menghafal itu adalah perbuatan kita. Kal fi'lu fi'lul qari awil katib awil hafid wal kalamu kalamullah. Adapun yang ditulis, yang dibaca, dan yang dihafal itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perkataan Allah disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bukanlah makhluk. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bilhaq liyuthabbita alladhina amanu wa hudan wa bushra lil muslimin. Qul, katakanlah kepada mereka, nazzalahu, Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur oleh Ruhul Qudus, Jibril alaihi salam, min rabbih, dari Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran juga bukan dari Jibril, tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Amin, Jibril itu amin, ahli amanah, tidak merubah satupun huruf dari Al-Quran itu. Bilhaq, dengan kebenaran, liyuthabbital ladina amanu, agar Al-Quran itu menjadi
penyebab kokohnya orang-orang yang beriman di atas keimanan mereka, wahudan, dan juga sebagai petunjuk, wabushra, dan kabar gembira lil muslimin, untuk orang-orang muslim. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu basharun lisanul ladzi yulhiduna ilayhi a'jamiyyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Nah, ini Allah lanjutkan, walaqad na'lam, dan sungguhnya kami telah mengetahui, annahum yaqulun, orang-orang Quraisy itu berkata, innama yu'allimuhu bashar, sungguhnya Al-Quran itu perkataan manusia yang mereka ajarkan kepada Muhammad. Innama yu'allimuhu basyarun, ada seorang yang mengajarkan Al-Quran itu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lisanul ladzi yulhiduna ilaihi, dengan perkataan lisan yang yulhiduna ilaihi, yang diimlakkan, didiktekan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, a'jamiyun, yang mengajarkan kepada Nabi ini a'jami, bukan orang Arab. Ini perkataan bangsa Quraisy kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, lalu dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Dan Al-Quran itu bukan bahasa ajam, tapi dia adalah bahasa Arab yang mubin, yang terang benderang. Kalau orang yang mengerti tentang bahasa Arab, keindahannya, yang mengerti nahwu, sharaf, ilmu balaghah, ya, dengan cabang-cabangnya, dia akan terperanah ketika membaca Al-Quran, ketika mendapati keindahan bahasa Al-Quran itu. Waqad akthara man nasabahu ila qaulil bashar, sungguh sangat kafir orang yang menisbahkan Al-Quran itu kepada perkataan manusia. Wa tawa'adahu bisaqar, dan Allah Subhanahu wa taala mengancamnya dengan neraka saqar. Di mana firman Allah Subhanahu wa taala, faqal sa'usli bisaqar, dalam surat Al-Mudaththir ayat 26, bahwa Allah mengancam, aku akan masukkan dia ke neraka saqar. Nah, ini akidah kaum muslimin tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran itu kalam Allah, al-munazzal, yang diturunkan ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muta'abbadu bitilawatihi, di mana membacanya itu adalah bentuk ibadah dan mendapatkan pahala. Al-maktubu baina daftatil Quran, daftatil kitab, yang ditulis di antara yang ditulis pada kitab-kitab yang diberi nama Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran itu dalam akidah kaum muslimin adalah kalam Allah dan bukan makhluk. Yang kita baca dari Al-Quran, suara kita dan kita itu adalah makhluk, tapi yang dibaca oleh kita itu bukanlah makhluk, tapi kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ada satu teori yang kita bisa memahami bagaimana Mu'tazilah itu menyesatkan kaum muslimin. Mereka mengatakan begini, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berbicara. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya berbicara dengan kalam nafsi. Kalam nafsi itu seperti apa? Kalau kita di jalan raya, ada lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Lampu merah maknanya
berhenti. Lampu kuning, waspada, siap-siap. Lampu hijau, jalan. Apakah ada di sana suara yang mengatakan kepada kita berhenti, siap-siap, jalan? Kan tidak ada. Yang ada cuma isyarat. Nah, Mu'tazilah mengatakan seperti itulah perkataan Allah. Seperti itulah perkataan Allah, wahyu Allah kepada para malaikat, kepada para nabi. Seperti itu juga Taurat, seperti itu juga Injil, seperti itu juga Al-Quran. Hanya saja ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan isyarat-isyarat ini kepada Nabi Musa alaihi salam, dan Nabi Musa kala itu berbahasa Ibrani, Ibriyah. Nah, sehingga Taurat turun atau ditulis dalam bahasa Ibrani. Sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa menangkap isyarat-isyarat itu, dan Nabi Isa berbicara dengan bahasa Suryani, sehingga Injil ditulis dalam bahasa Suryani. Begitu juga gilirannya pada Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi berbicara dengan bahasa Arab. Nah, ketika isyarat-isyarat itu dinampakkan, wahyu itu dinampakkan kepada Nabi kita, dan Nabi kita kala itu berbicara dengan bahasa Arab, maka Al-Quran pun turun dengan bahasa Arab. Artinya apa? Artinya Al-Quran itu makhluk, dan Al-Quran itu ciptaan Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam. Dan ini satu kebatilan. Ini satu kebatilan. Karena Allah mengatakan Al-Quran itu kalam Allah dalam ayat-ayatnya. Ya, seperti yang saya baca. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Dan di antara perdebatan antara Imam Ahmad dengan gembong Mu'tazilah di zamannya, namanya juga Ahmad juga, Ahmad ibn Abi Du'ad. Itu Imam Ahmad mengatakan, coba datangkan pada saya satu ayat saja, misalkan Yasin wal Qur'anil makhluk, ada tidak? Tidak ada. Oh, ternyata fitnah Al-Quran makhluk ini dari hasil renungan kaum Mu'tazilah itu. Setelah munculnya atau setelah dilantiknya Al-Mutawakkil 'ala Allah sebagai khalifah, maka fitnah ini dipadamkan. Kaum Mu'tazilah itu pergi meninggalkan Irak. Ya, kita tahu dalam perjalanannya, dalam kajian fikih dan kajian akidah itu ada dua madrasah. Ada Madrasatul Hijaz. Madrasatul Hijaz ini dibangun di atas naql. Semuanya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, serta perkataan para sahabat yang memahami Al-Quran dan Sunnah itu di dalam Madrasatul Hijaz, di Makkah, Madinah, dan negeri-negeri sekitarnya. Di dalam Madrasatul Hijaz. Dan ada Madrasatul Naql, Madrasatul Aql, madrasah yang menitik beratkan kepada akal. Ini di Irak. Mulai dari Kufah atau Basrah, Kufah sampai Baghdad. Ini di Irak tempatnya. Nah, sehingga kalau kita melihat kepada fikih Maliki, fikih Syafi'i, fikih Hambali, itu didominasi oleh corak Al-Quran, hadis. Kalau fikih Hanafi, madrasahnya madrasah Aqlani.
madrasah akal. Nah, sehingga tidak begitu didominasi oleh Al-Quran dan hadis. Dikarenakan Irak kala itu jauh dari Makkah dan Madinah. Makkah dan Madinah banyak sahabat di sana, hidup di sana periwayatan hadis dan Al-Quran. Ya. Meskipun hal itu juga hidup di Irak, tapi tidak semasif yang ada di Hijaz, Makkah dan Madinah. Nah, begitu juga dengan akidah. Ketika akidah ini ditawarkan oleh Mu'tazilah ke masyarakat Hijaz, tertolak. Akidah bahwasanya Al-Quran makhluk tertolak. Mereka kemudian ke dunia Islam di Irak, hanya diterima dalam masa 15 tahun. Kemudian itu tertolak. Mereka kemana? Ke Syiah. Nah, sehingga Syiah itu sekte yang mendominasi padanya akal, karena mereka menerima doktrin dari Mu'tazilah. Dan alhamdulillah kaum muslimin terselamatkan dari doktrin yang mengeluarkan seorang dari Islam tanpa dia sadari. Ketika dia mengatakan Al-Quran itu makhluk. Nah, ketika tidak mendapatkan tempat lagi, tidak punya kekuasaan lagi, kaum Mu'tazilah ini membuat satu ungkapan. Satu ungkapan ini yang tidak bisa diterima begitu saja dan tidak bisa ditolak mentah-mentah. Ungkapan mereka itu begini: lafzi bil Quran makhluk. Lafzi bil Quran makhluk. Ya. Ucapanku ketika aku mengutip Al-Quran, mengutip ayat, itu makhluk. Ucapan membaca Al-Quran itu makhluk. Nah, lafzi bil Quran. Dan ketika hal ini disampaikan kepada Imam Ahmad, Imam Ahmad mengatakan, ini perkataan ahli bid'ah, tidak bisa diterima begitu saja dan ditolak begitu saja, karena mengandung dia bagaikan dua mata pisau. Kalimatnya umum, karena apa? Dalam bahasa Arab itu penggunaan masdar, kata dasar, yaitu lafzu, itu bisa bermakna fa'il atau maf'ul, bisa bermakna subjek atau objek. Jadi jika dimaksudkan lafzi bil Quran, bacaan saya ketika membaca Al-Quran itu makhluk, bacaan saya disandarkan kepada saya, itu benar. Tapi jika dimaksudkan bacaan saya, artinya yang saya baca, yang dibacakan oleh saya, yaitu Al-Quran itu makhluk, ini batil. Ini perkataan batil. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Semoga tidak pelik. Ya, inilah akidah kita. Mungkin ada pertanyaan, dari pertanyaan ini bisa dikembangkan. Baik, ada yang mau bertanya? Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu kalau kita baca dalam Al-Quran, memang sebenarnya juga bahwa Al-Quran itu satu. Misalnya
الذي جعل يقول صلاة والسماء ذاقا وتسليم للصبر itu dalam rangka manusia. Bagaimana kita dari Allah sebenarnya dari dalam gunung sungai yang ada itu diberikan itu gimana cara manusia demikian juga yang ada dari ayat beberapa Allah dari kata Allah dari membaca ayat semua yang itu semua yang tidak ada pelayan manusia. Oleh karena sampai ini tidak ada orang yang mati. Tidak ada orang yang mati. Walaupun dia berusaha di mati. Oleh karena kami tentang cukup orang yang bersifat yang perlu kami berusaha karena ada sesuatu dan tentang itu kita berpikir saya walaupun kami bagaimana bila bagaimana itu berkaitan dengan iya. Ya, dan para ulama memang menulis ya hal ini dalam kitab-kitab akidah mereka untuk mengingatkan kita bahwa pemahaman seperti ini menyesatkan. Misalkan ya, di depan saya ini ada Al-Quran. Kalau saya bertanya kepada jamaah semuanya, Al-Quran ini yang bentuknya seperti ini, yang dikumpulkan seperti ini, makhluk ataukah tidak? Makhluk ataukah tidak? Iya, betul. Tapi ini yang disebarkan di kampus-kampus, sehingga mahasiswa itu bingung. Nah seperti gini, ini yang di tangan saya ini, yang dibikin seperti ini makhluk, tapi yang tertulis di dalamnya ini perkataan Allah. Ini perkataan Allah. Sehingga saya bilang tadi, yang ditulis, yang dihafalkan, yang dibacakan, yang ditulis, dihafalkan, dan dibacakan itu tidak sama dengan yang menulis, yang membaca, dan yang menghafal. Yang menghafal itu makhluk, yang ditulis kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Iya. Dan ini juga menekankan kepada kita bahwa tidak boleh mendahulukan akal dalam memahami Islam. Islam dipahami dengan nas, dengan wahyu, dan akal dijadikan sebagai media untuk memahami. Bukan akal terlebih dahulu, baru Al-Quran dan As-Sunnah atau wahyu. Dimana jika wahyu ini bertentangan dengan akal, wahyu ditolak. Karena akal yang harus dipertuhankan insya Allah ta'ala a'lam. Ada lagi pertanyaan? Baik, bisa kita lanjut? Bisa ya. Ini ada pembahasan satu lagi, singkat tapi tidak begitu panjang, yaitu tentang ru'yatullah. Ini juga diantara hal yang diperdebatkan, diingkari oleh sekte-sekte di luar ahli sunnah wal jamaah. Ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksudkan melihat Allah ini bukan pada kehidupan dunia kita, tapi pada kehidupan akhirat kita. Pada dunia kita
itu bukan dimaksudkan, tapi yang dimaksudkan adalah pada kehidupan akhirat kita. Ahlu sunnah wal jamaah berakidah, berkeyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu akan dilihat. Kita akan melihat Allah pada kehidupan akhirat kita. Ini dalam akidah ahlu sunnah wal jamaah. Baik, saya bacakan. Wa minal imani billahi wal yawmil akhir, di antara keimanan kepada Allah dan hari akhirat, al-imanu bi ru'yatil mu'minina rabbahum yawmal qiyamah, beriman atas penglihatan kaum muslimin terhadap Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Kita akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala ayanan bi absarihim, dengan mata telanjang kita ini. Kita akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tentang alam akhirat ya. Jangan pakai logika ini. Ini alam akhirat. Baik. Min ghairi ihata, tanpa penghalang. Fi mawdi'aini, ada dua tempat. Ahaduhuma, salah satunya, fi arafatil qiyamah, ay mawaqidal hisab, di padang mahsyar ketika dihisab. Dihisab itu kan yang pertama begini, kehidupan fase-fase kita, episode yang kita lalui pada kehidupan akhirat nanti, itu tidak ada kata sepakat untuk urutan-urutannya seperti apa. Yang disusun oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah itu hanya ijtihad beliau, tapi tidak ada urutannya secara detail dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam Al-Quran juga tidak disebutkan secara detail seperti apa. Sehingga ada penyebutan mizan dan ada penyebutan hisab. Dalam hadis Nabi juga Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Jadi hisab ketika Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada kita. Allah bertanya kepada kita ketika kita dibawa sebelah kanan dan sebelah kiri kita ada saksi, malaikat, dan tubuh kita juga menjadi saksi. Kemudian kita ditanya, ini dibilang hisab. Dan Nabi SAW bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, istrinya, "Faman nuqishal hisab halak." Siapa yang Allah perdetailkan pertanyaannya, maka dia itu binasa. Dia binasa. Ya. Kaum muslimin atau kaum mukminin itu akan dihijab. Dia akan dihijab. Ya. Wa nada'ul mawazin al-qisma liyaumil qiyamati, itu dalam suratnya disebutkan secara lengkap. Kita akan dihijab oleh pandangan manusia, lalu Allah mengingat-ingatkan kita. Ingat dosamu ini dan ini. Ya. Kita akan mengakui dosa itu. Dan Allah mengatakan, sudah saya tutup pada kehidupan duniamu, dan pada kehidupan akhirat ini juga saya tutup. Dia bergembira dengan itu. Ada yang mengatakan mizan. Ya, mizan itu kita dan amalan kita yang dalam bentuk buku itu semuanya ditimbang. Jadi kita ini ditimbang. Kita ini ditimbang. Ya. Kitanya, jasad ini ditimbang dengan amalan baik kita dan amalan buruk kita. Ditimbang. Dan Nabi SAW ketika para sahabat kala itu menertawakan betisnya Ibnu Mas'ud, betis beliau kecil. Lalu Nabi mengatakan, betis meskipun kecil itu, tapi dalam timbangan di akhirat lebih berat daripada gunung Uhud. Dan Nabi menyebutkan juga dalam riwayat-riwayat
bahwa ada yang gemuk besar, tapi ketika dinaikkan ke timbangan ternyata tidak turun sedikit pun, tidak bergerak jarumnya. Padahal timbangan Allah itu meskipun sebesar biji zarrah itu ada nilainya. Baik, ini yang pertama, kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ba'da dukhulihimul jannah, ketika telah masuk surga. Ketika telah masuk surga. Ada di sana melihat Allah Subhanahu wa taala itu puncak dari segala kenikmatan surga, dan orang melihatnya itu bertingkat-tingkat. Ada yang melihatnya ya setiap waktu yang mendapatkan kemuliaan pada surga Firdaus, tapi yang surga-surga yang dibawa-bawa itu tidak setiap waktu melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Ya, wujuhun yawma idzin nadhirah. Ini ketika Arafat, ya. Ini belum masuk surga ini. Ini pada saat hisab. Wajah-wajah kala itu berseri-seri, bercahaya, nadhirah. Ila rabbiha nadhirah. Dan wajah-wajah ini melihat Tuhan mereka. Ya. Ini yang pertama. Adapun ketika masuk surga nanti, wa qala 'alal ara'iki yanzurun, dalam surat Al-Mutaffifin ayat 23. Ya. Yang yaqufu, menceritakan kenikmatan surga di taman. Kemudian banyak ghilman yang berkeliling membawa minuman. Mereka dengan istri-istri mereka di atas dipan-dipan, alal ara'ik. Kemudian yang guru melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau derajat surga dan taman yang akan didapati di sana juga bisa dilihat pada surat Ar-Rahman, ya. Waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan seterusnya sampai akhir surat. Itu tentang pembagian orang yang di dunia ini matanya jelalatan, dia dapat surga dan diampuni dosanya, dia dapat surga yang di bawah. Yang menjaga matanya, yang takut kepada Allah dalam kesendiriannya, dia akan mendapatkan derajat yang di atas. Baik. Wa qala lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah. Juga dalam surat Yunus ayat 26, ya. Lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lil ladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berihsan dalam kehidupan dunia mereka. Ihsan itu artinya anta abudallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kita mengibadahi Allah Subhanahu wa ta'ala karena merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Seakan-akan kita melihat Allah. Jika kita tidak melihat Allah, maka hadirkan perasaan kalau Allah melihat kita. Itu dalam ibadah. Ini orang-orang yang ihsan dalam segala peripolahnya, tingkah lakunya, perbuatannya, dia menghadirkan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi mereka apa? Al-husna. Al-husna itu surga, jannah. Bagi mereka al-husna wa ziyadah, dan tambahan. Tambahan itu adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Innakum satarawna rabbakum." Ini asbabul wurudnya. Nabi dalam satu perjalanan bersama para sahabatnya di malam bulan purnama. Saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan para sahabatnya, "Innakum satarawna rabbakum." Sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian, Allah Subhanahu wa ta'ala, kama tarawnal qamara lailatal badri, seperti kalian melihat bulan di malam purnama. La tudammuna fi ru'yatihi,
tidak ada yang menghalangi untuk kita melihat bulan purnama. Kalau kita di tengah padang pasir, di tengah laut, ya, di atas gedung tinggi, tidak ada yang menghalangi kita melihat bulan purnama. Ya. Dan dalam hadis yang panjang disebutkan dalam hadis yang sahih tentang Yaumul Mazid, hari ketika Allah Subhanahu wa taala menambahkan kenikmatan surga di atas kenikmatan yang telah mereka rasakan. Yaumul Mazid. Bagaimana Yaumul Mazid itu? Ketika Allah Subhanahu wa taala meminta seluruh penghuni surga berkumpul. Ini dalam hadis qudsi. Allah mengatakan, "Ala uzida alaikum, maukah kalian aku tambahkan nikmat atas kalian kepada kalian?" Lalu ahli surga mengatakan, "Alam tubayyid wujuhana wa tudkhilana al-jannah." Ya Allah, sudah cukup banyak sekali kenikmatan ini. Dan yang disebutkan, bukankah Engkau ya Allah telah memberi cahaya ke wajah-wajah kita dan telah memasukkan kita ke dalam surga-Mu ini? Maka seketika itu Allah Subhanahu wa taala menyingkap cahaya atau nur yang menghalangi atau yang membatasi ya, pandangan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat itu semua penghuni surga melihat Allah Subhanahu wa taala pada Yaumul Mazid itu. Dan dari potongan terakhir hadis itu menyebutkan fama u'tu, dan ahli surga itu tidak diberi satupun kenikmatan melebihi kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua yang ada dalam majlis ini diampuni segala dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini pada pertemuan perdana kita setelah Ramadan ini. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.